Karena kebanyakan dari kita itu kadang menganggap setiap waktu yang ada di dunia ini atau berputarnya waktu itu sama, dianggap sama-sama saja. Padahal ada beberapa waktu yang memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan waktu-waktu tersebut mempunyai tingkat istijabah atau mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentang permintaan-permintaannya. Nah, tentu di bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini akan lebih banyak lagi beberapa hari atau waktu yang istijabah. Untuk lebih jelasnya dan lebih mendetailnya, kita akan langsung mendengarkan mengenai kajian tentang waktu-waktu istijabah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Yai Hasbullah. Monggo Yai dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sini kami akan menyampaikan tausiah melalui PC LTN NU Kabupaten Lumajang yang berjudul doa-doa mustajab di bulan Ramadan. Namun sebelum saya menyampaikan materi ini, saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum. Allah Ta'ala di ayatil akhir, ud'uni astajib lakum. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membahas tentang doa-doa mustajab ini, perlu kita perhatikan syarat-syarat untuk berdoa supaya dikabulkan. Ada beberapa syarat. Yang pertama, kita harus mempunyai rasa hati yang ikhlas. Yang kedua, dalam berdoa tidak tergesa-gesa. Yang nomor 3, tidak meminta perkara yang haram. Yang keempat adalah orang mukmin. Orang yang berdoa adalah orang mukmin. Di samping itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturan sebelum doa sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan diuraikan oleh Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza shalla 'alaihi yahruqu dhalikal hijab wa yadkhulu ad-du'a wa idza lam yaf'al dhalik raja'a du'a'u. Tiada doa kecuali di antara langit ada hijab, ada dinding yang tebal yang tidak bisa ditembus kecuali dengan membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dia sudah membacakan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka hancurlah hijab tersebut dan baru doa itu masuk. Wa dalam yaf'al dzalika raja'a du'a'uhu. Apabila tidak melakukan hal itu, tidak membacakan selawat, mau berdoa, raja'a du'a'uhu, maka kembalilah doa, ditolak doanya. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi kita sebelum doa ada adab-adab untuk berdoa supaya doa-doa kita itu dikabulkan. Nah, kemudian dianjurkan kita menghadap kiblat, punya wudu. Nah, ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwasanya 10 macam doa yang mustajab bulan Ramadan. Yang pertama adalah saat sahur, waktu-waktu sahur. Kata Allah Subhanahu wa bil asharihum yastaghfirun. Dan ketika waktu sahur di akhir malam, mereka berdoalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa mustajab yang pertama di malam hari. Karena Rasulullah SAW ini
Kita malam hari kata Rasulullah yang Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal latin la sama'id dunya hina yubqa fil lail akhir yaqulu may yad'uni fastajibu lahu may yas'alani fa'utiyahu may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala ini akan turun setiap malam ke langit dunia ini. Hina yabqa thuluthul lail, selama masih tersisa sepertiga malam yang akhir. Benar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Woro-woro manggil-manggil kita, maida'uni siapa yang berdoa kepadaku, yang minta kepadaku akan kukabulkan dia. Dan barang siapa yang minta kepadaku akan kuberi. Dan barang siapa yang mohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosa." Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi setiap hari. Lebih-lebih terjadi di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini memang bulan suci, bulan yang sangat luar biasa, bulan-bulan yang sangat mustajab. Di sebuah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanadu kulluha Ramadan." Seandainya umatku itu tahu rahasia-rahasia yang ada di bulan Ramadan ini, niscaya mereka akan berharap semua tahun ini supaya dijadikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtabi'atun. Karena kebaikan-kebaikan terkumpulkan di dalamnya di bulan Ramadan ini. Wa ta'ata maqbulatun, dan ibadah-ibadah taat apapun dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awati mustajabatun, dan doa-doa mustajabah diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunuba maghfuratun, dan dosa-dosa diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mushtaqatul lahum, kan surga sangat merindukan kepada mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa yang mustajab ini tentunya doa-doa bagi orang-orang yang melakukan puasa, dan puasanya bukan sekedar puasa. Masalahnya apa, Pak Ustaz? Puasa itu kadang-kala orang tidak menyeterilkan diri. Artinya ya si puasa tapi tetap masih melakukan kemaksiatan. Puasa tapi tetap melakukan ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Itu Ustaz seperti itu. Jadi juga agar keteria juga walaupun di bulan Ramadan kita itu seperti apa puasanya orang yang diterima itu. Tentunya puasa yang ba'idun anil ma'asi, yang jauh dari kemaksiatan itu tadi. Ini dan kebetulan kata Allah Subhanahu wa taala di saat sahur ini adalah doa yang paling mustajab. Seperti itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, doa mustajab yang kedua adalah panjang ia berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satun la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftir, wal imamul adil wa da'watul madlum. Ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak, yang doanya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang 3-tiganya adalah yang pertama adalah as-shaim hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Tentunya puasanya ya tidak sekedar puasa, Ustaz. Tentunya puasanya seperti yang tadi, puasa yang benar-benar puasanya solihin, puasa kaum solihin, yaitu kaful jawari anil asam. Ya, ini bisa menahan semua anggota sebujur anggota badan ini dari anil asam, dari dosa-dosa. Oleh karena itu di sebuah kitab disebutkan seperti apa puasanya orang-orang solihin ini. Yang pertama itu ghadul basar an kulli ma yadumu syar'an. Itu bisa menahan mata untuk tidak melihat dari perkara-perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu puasanya yang kriteria puasa yang benar-benar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lisan anil ghibah. Ya, yang kedua itu adalah bisa menjaga lisan dari perbuatan ghibah.
perbuatan rasan-rasan. Itu biasanya begitu. Ya sudah siang hari puasa, ya betul nahan tidak gibah, tapi malam harinya ngobrol-ngobrol. Lah, ini lah. Walaupun siang harinya betul sudah tidak tidak ngerasa-rasan, tapi malam harinya ya ngobrol-ngobrol rasa-rasa juga. Lah itu percuma, siang hari itu kita bisa menahan, malam harinya rasa-rasan. Bermaksiat ya. Iya. Nah, kemudian puasanya lagi menjauhi al-kadhib, menjauhi pembicaraan ya yang dusta. Nah, itu seperti itu. Kemudian menjauhi namimah, menjauhi adu domba. Ya, adu domba ini. Adu domba. Iya. Ya, adu domba ini ya sebenarnya kayaknya dengarannya itu sangat ringan, tapi berbahaya juga. Apa namanya namimah, adu domba. Ya, saya pernah membaca di sebuah kitab itu cerita namimah. Ada seorang mempunyai budak yang gagah perkasa, ganteng, pateng nyambut pekerjanya itu. Mau dijual, mau dibeli orang kaya. Itu. Disampaikan aibnya. Orang dulu kalau mau jual-jual itu aibnya disampaikan. Ya, tidak seperti sekarang. Kan. Lah ini ditutup-tutupi. Iya, ditutup-tutupi. Kalau zaman dulu ya enggak. Aibnya apa? Ya budak ini bukan aibnya. Ini kalau orangnya ganteng, gagah, kuat, kerjanya sudah luar biasa. Ada aibnya apa itu? Suka namimah katanya. Suka mengadu. Oh, gampang itu urusan itu, apa karena saya, apa karena juragan, katanya seperti itu. Ya. Ini dianggap ternyata apa yang terjadi? Setelah dibeli, setelah dalam beberapa minggu ada di rumahnya juragan yang baru ini. Nah ini mulai sudah mulai bekerja, mulai bergerak yang namanya namimah ini. Nah pertama apa? Istrinya diadu domba. Juragan putri kayaknya suami juragan ini mau beristri lagi rupanya. Wah, katanya tidak mungkin. Suami saya ini suami yang sangat setia, sangat mencintai aku. Tapi tenang, Tuan Putri. Ya, ada caranya itu. Caranya supaya suami kamu tidak beristri lagi. Gimana caranya? Ya mulai terhasut sudah. Caranya begini. Nanti jimatnya itu kalau suamimu itu tidur, itu jenggotnya itu dipotong satu aja. Untuk pakai silet. Oh begitu ya. Itu bisa menangkal suami tidak beristri lagi, katanya itu begitu Ustaz. Itu cara trik-triknya itu. Nah, ini apa? Ya apa? Dicoba. Nah, terus setelah itu sebelum itu suaminya didatangi juga. Pak juragan, istri juragan ini rupanya kok membahayakan kepada juragan. Lah kenapa? Banyak mempunyai rencana mau membunuh juragan rupanya. Oh, tidak mungkin. Istri saya ini sudah sangat mencintai aku, tidak mungkin. Dah coba saja udah. Nanti kalau sampai tidur, pura-pura tidur. Dan nanti apa? Apa yang terjadi nanti? Nah, ini. Ternyata apa? Datang sungguh. Yang namanya istri bawa silet. Yang tujuannya hanya mau mengambil satu jenggot supaya mengikuti apa itu tadi, mengikuti alunya si budak itu tadi, suruh supaya suaminya tidak apa itu namanya, tidak beristri lagi. Terus apa? Suaminya pura-pura tidur. Nah, ternyata istrinya siletnya itu mendekat kepada lehernya, Ustaz. Mendekat ke lehernya. Mikir-mikir suami. Apa itu namanya? Kok kayaknya betul si budak istri saya membunuh saya. Padahal istrinya mau ambil jenggot satu ini. Betul. Rasanya. Lah ini ternyata apa? Langsung ditangkap tangannya oleh suaminya. Langsung siletnya diambil, langsung disembelihkan kepada istrinya. Nah ini, na'udzubillah. Nah ini namimah. Nah ini akibat namimah bisa membunuh orang. Tapi seolah-olah ini remeh. Tapi bisa membahayakan. Di zaman sekarang itu juga seperti itu. Banyak namimah, adu domba dan lain sebagainya ini seperti itu. Iya. Nah ini kalau doa kita ingin makbul, ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjauhi namimah. Ini yang berikutnya lagi, wal yaminul ghamus, kita harus sumpah palsu. Sumpah palsu biasanya banyak orang itu kalau mau jual beli, ini kambingnya berapa?
saya beli ya 80 misalnya. Udah nih, wallahi ini tadi sudah ditawar 100 ini, udah 80 lah. Itu padahal belum ada orang nawar, sudah bersumpah lah. Itu namanya sumpah palsu, sumpah yang bohongan lah. Iya. Ini salah satu puasa kita supaya doa-doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus bisa menjaga 5 macam perkara-perkara yang tercela, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, doa yang makbul, doa yang mustajab Ramadan ini adalah saat berbuka. Saat kita berbuka itu ternyata ada doa yang makbul. Kita usahakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya kita doa yang pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini walaupun doa itu bukan meremehkan doa, maksudnya saya itu doa walaupun sependek Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, kita itu usahakan berdoa. Kenapa? Di saat kita berbuka itu adalah doa yang mustajab. Ini ya. Nah, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Punya bagi orang yang berpuasa ini berbuka ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita doa Rabbana atau kita di hati kita berdoa pendek memohonkan putra-putri kita, ya Allah jadikan putra-putri kita jadi anak-anak yang saleh. Ini terkabulkan. Ini kan apa? Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah. Ini yang menarik kayaknya Kiai, yang barusan nih tentang salah satu waktu yang mustajab adalah yang saat berbuka puasa. Kadangkala masyarakat sudah sekarang itu sudah lebih sibuk dengan santap berbukanya. Padahal di situ tadi Yai sudah bilang salah satu waktu Iya, maka dari itu mungkin memang apa yang disampaikan Yai itu perlu dipertimbangkan lagi oleh para pemirsa untuk menyempatkan diri sejenak berdoa, memanfaatkan waktu saat berbuka. Karena kata Kiai tadi sudah disampaikan bahwa salah satunya yang sangat mustajabah waktunya itu adalah ketika berbuka puasa. Silahkan dilanjut Kiai. Mungkin masih ada beberapa waktu yang bisa diisi lagi. Ya, berikutnya Ustaz. Doa yang mustajab ada. Nomor 4 adalah saat pertengahan malam. Ya, di pertengahan malam. Ya, tengah malam seperti hadis tadi yang pertama saya sampaikan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun setiap malam. Turun setiap malam ke langit dunia ini. Maksudnya bukan Tuhannya yang turun, bukan seperti karena itu di Nahdlatul Ulama gitu. Jadi memahami yanzilullahu tabaraka wa ta'ala, bukan Allah lah yang turun kepada ke langit bumi, ke langit dunia ini, akan tapi ya pemahamannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan siapa yang mau minta kepada Allah, siapa yang mau berdoa, siapa yang mau beristighfar minta ampun oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan pertengahan malam. Nah, ini para hamba-hamba Allah ini yang jarang memanfaatkan. Sulit untuk memaafkan, untuk memanfaatkan waktu-waktu itu. Padahal kalau sudah kita terbiasa, ya insya Allah ya nyamanlah, enak untuk dilakukan. Itu bagi yang sudah biasa, yang terbiasa, Allah itu memang sudah kita digandoli oleh yang namanya setan. Jadi digandoli mau bangun, digandoli oleh setan itu. Sehingga apa? Walaupun sudah bangun, ya cukup ke tipis saja keceting, kembali lagi tinggal malaikat bawa bukunya, wah ini ternyata tidak sholat dan cuma keceting saja. Kemudian berikutnya Ustaz, saja yang berikutnya adalah saat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini malam yang kita tunggu-tunggu, yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin semuanya. Ini saat-saat yang sangat kita rindukan karena di malam ini adalah doa yang paling makbul. Bahkan
yang melakukan kata Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada seribu bulan. Dan 1000 bulan itu di kitab dijelaskan berapa seribu bulan itu wahiyya salatun wa thamanuna sanah wa arba'atu syahrin, yaitu 83 tahun lebih 4 bulan itu alfi syahrin, mana alfi syahrin, jumlah alfi syahrin. Lah ini barang siapa kata Rasulullah SAW yang melakukan sholat 2 rakaat dan kebetulan dengan turunnya malam Lailatul Qadar ini, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar 1000 bulan. Dan biasanya Lailatul Qadar ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah, sudah diberi ancar-ancar oleh Rasulullah. Kalau kita mencari Lailatul Qadar ini biasanya di tanggal-tanggal yang ganjil. Tanggal ini mulai tanggal 21, 23, 25, 27, terus terakhir 29. Itu dari Rasulullah SAW. Ini kalau kita mau memburu malam Lailatul Qadar. Cuma Ustaz, di dalam kitab itu ada jadwal-jadwal yang gitu. Menurut Imam Ghazali. Jadi versi Imam Ghazali itu ada jadwal kalau kita ingin menemukan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Imam Ghazali menjelaskan qala al-Ghazali wa ghairuhu annaha tu'lamu fi bil yaumil awwal min asy-syahri. Kalau kita ini ingin mengetahui jadwal yang jitu untuk menemukan malam Lailatul Qadar itu bisa dilihat permulaan harinya malam apa. Jatuhnya bulan Ramadan. Jatuhnya bulan Ramadan itu. Jadi di kitab dijelaskan oleh Imam Ghazali. Fa in kana awwaluhu yaumal ahadi aw yaumal arbi'a fa ya lailatul tis'in wa ishrin. Jika puasa itu dimulai atau jatuh tanggalnya malam Ahad atau malam Rabu, maka jatuhnya malam Lailatul Qadar itu jatuh insyaallah tanggal 29. Au yaumal itsnaini fa hiya lailatul ihda wa ishrin. Kalau jatuhnya Ramadan itu jatuh pada hari Senin atau malam Senin, maka insyaallah datangnya Lailatul Qadar itu bertepatan dengan tanggal 21. Au yaumul thalatha yaumul jum'ati fa hiya lailatul sab'in wa ishrin. Kalau datangnya Ramadan itu tanggal hari Selasa atau hari Jumat, maka bisa diprediksi datangnya Lailatul Qadar itu pas tanggal 27. Awil Khamis fa hiya lailatul khamsin wa ishrin. Kalau jatuhnya Ramadan itu malam Kamis, maka bisa diprediksi malam Lailatul Qadar itu tanggal 25. Au yaumas sabti, ini katanya Imam Ghazali, fa hiya lailatul salatin wa ishrin. Kalau datangnya malam Sabtu, maka bisa diprediksi datangnya Lailatul Qadar itu adalah tanggal 23. Qala Syekh Abdul Hasan wa mundu balagtu sinnar rijal ma fatat di Lailatul Qadar bi hadhihi al-qaidatil madhkurah. Syekh Imam Abdul Hasan mengatakan, mulai saya menginjak dewasa, ini memburu Lailatul Qadar ini tidak pernah luput, tidak pernah terlelap, tidak pernah luput dengan menggunakan kaidah ini, dengan menggunakan rumus Imam Ghazali ini. Gitu tepat. Nah ini kalau kita pilih-pilih, Tapi yang terbaik ya urut sudah semuanya. Sudah tanggal 1 kita sudah mulai dipulkan. Full ya 1 bulan lebih pasti tepat itu. Pasti kena itu. Betul pasti ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ternyata apa? Pahalanya Lailatul Qadar itu tadi disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, khairum min alfi syahr. Iya, khairum min alfi syahr. Kira lebih baik daripada 1000 bulan. Jihadnya siapa itu? Ternyata yang mempunyai pahala jihad sampai jumlahnya 1000 bulan. Kalau kita hitung dengan angka 83 tahun lebih, itu ternyata di kitab itu dijelaskan jihadnya Syampun.
Sampun itu kalau di Samson disebutkan ya, anak muda sebenarnya sudah kenal Samson itu. Tapi yang di film itu yang dijelaskan bukan Islamnya, bukan orang mukmin ternyata, orang kuat. Itu Samson adalah ditambahkan orang hebat, orang kuat. Ya ternyata ada kitab ini namanya Samson Al-Ghazi. Nah, itu seumur-umur ini berperang membunuh orang kafir. Membunuh orang kafir pakai tanduk. Ya tanduk kalau sini seperti tanduknya ya sapi mesin itu. Macam waktu itu karena waktu itu tidak ada belum ada alat perang. Tidak ada senjata Mas ya. Jadi pakai tanduk itulah. Ini luar biasa kekuatannya. Sampai dia tuh orang kafir mau membunuh melalui istrinya. Istrinya memang orang kafir. Di sini di kitab itu istrinya bukan mukmin. Ya. Jadi masyarakat itu minta supaya bagaimana ke istrinya karena sama-sama kafirnya supaya suaminya itu dibunuh. Bahkan dijanjiin di sini inna nu'tika amwalan katsiratan in qatalta zawjaka. Aku janji akan memberi kamu harta yang banyak jika kamu bisa membunuh suamimu yang kuat itu. Aduh, katanya istrinya. Ya apa yang mau mateni suami dewe tapi demi akidah. Nah, ini akidah ukurannya kan. Iya. Sanggup juga akhirnya. Ya, sanggup juga mau membunuh suaminya itu. Nah, ini kekuatan Sam'un. Tapi Sam'un adalah di sini mengakunya sendiri kepada istrinya. Ya, istrinya tidak mampu, tidak bisa membunuh suaminya karena dia itu adalah min jumlatil auliya. Pengakuannya begini Sam'un. Ya merati ana waliyun min awliya illahi ta'ala la yaghlibu an la yastai'un min amrin dunya illa sa'ri hadha. Ini memang ya pengakuannya adalah saya itu adalah salah satu wali dari wali Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun yang bisa mengalahkan urusan keduniaan ini kecuali kamu bisa tahu rahasiaku. Rahasianya Sam'un itu ternyata rambut ya, ada di rambutnya. Kalau terpotong rambut yang rahasia ini bisa dibunuh. Ya, kalau di kelemahannya ketiaknya adalah kalau di film ini kan bulu ketiaknya kan. Betul. Kalau di kita ternyata rambut kepala. Tapi kecil membunuh si Sam'un itu yang hebat ini. Bahkan pernah di istilahnya sekarang di masa sampai diikat dengan tali yang sangat kuat sekali, tidak berhasil, sampai rumahnya ambruk semua kena Sam'un. Tapi di film itu bukan kehebatan mukminnya, bukan kehebatan jihadnya kan, tapi film itu ditayangkan kekuatannya. Dia itu adalah seorang Sam'un orang yang kuat. Ini nari ini dan lain sebagainya. Kalau di sini Sam'un adalah orang yang mukmin yang selalu berjihad setiap malam, berjihad membunuh orang-orang kafir, dan ini pahalanya mempunyai pahala 83 tahun dan diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW yang berupa Lailatul Qadar ini. Ini hebatnya kita umatnya Nabi Muhammad SAW ini. Rasulullah, walaupun umatku ini berkisar umurnya baina sittin wa sab'in, di antara 60 tahun sampai 70 tahun umurnya, tapi umatku mempunyai pahala yang melampaui daripada umurnya. Ini bagi orang yang menemukan Lailatul Qadar, salat 2 rakaat saja, kita bisa mempunyai pahala yang sebesar 83 tahun. Ini luar biasa umat Nabi Muhammad yang kita ini. Oleh karena itu, marilah di bulan yang 10 yang terakhir ini nanti kita sungguh-sungguh menunggu Lailatul Qadar dengan beriktikaf di masjid atau kita di rumah-rumah, istri atau semua keluarga kita diajak semua supaya kita bisa menemukan pahala yang sangat besar ini yang bisa melampaui umur kita. Yang umur kita kata Rasulullah umurnya Nabi Muhammad ya di antara 60 tahun 70 tahun, tapi pahalanya luar biasa, mempunyai sampai lebih 80 tahun dan masih banyak fadilah-fadilah yang melebihi umur kita ini. Nah, ini luar biasanya umat Nabi Muhammad SAW. Dan ya juga begini, ada keterangan begini Ustaz. Dalam kitab itu ketika Rasulullah menjelang wafat, dan ini sempat nangis, meneteskan air mata
memikirkan tentang umatnya. Kata Rasulullah, nanti siapa yang akan menyampaikan salamnya Allah Subhanahu wa taala kalau saya ini meninggal, kata Rasulullah. Terus disampaikan oleh malaikat Jibril, langsung menurunkan ayat tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ini nanti malaikat Jibril yang akan menyampaikan salamnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatmu. Langsung Rasulullah itu bahagia mendengar dari malaikat Jibril ini. Nah, ini umatnya diberi ibadah yang bernilai sangat tinggi, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita lanjutkan. Nggih, monggo Yai. Doa yang mustajab yang berikutnya yaitu saat azan berkumandang. Jika azan sudah dikumandangkan, kita itu disunahkan berdoa, dianjurkan untuk berdoa. Kalau biasanya itu di kitab dijelaskan di antara azan dan iqamah, disitulah ada doa-doa mustajab. Ya, tidak pandang azan yang mana. Ya, tapi umumnya di Jumat itu kan ada di hari Jumat, ya. Di hari Jumat di antara azan dan iqamah itu orang doa. Bukan azan. Kalau di hari Jumat itu di antara duduknya khatib, itu berdoa. Jadi ternyata itu di antara azan dan iqamah, azan yang mana saja. Walaupun azan maktubah, bukan azan Jumat ini, ya, dan salat maktubah, kita dianjurkan berdoa karena disitulah ada doa yang mustajab. Kemudian yang berikutnya adalah hari Jumat. Ya, hari Jumat itu kata Rasulullah adalah merupakan Sayyidul Ayyam. Nah, Sayyidul Ayyam, rajanya segala hari. Nah, makanya orang kalau ada selamatan ya pilih Jumat. Menikahkan juga hari Jumat. Selamatan hari Jumat. Bahkan kalau saya dulu kecil, orang tua itu Jumat tule malam Jumat. Jumat tule malam Jumat. Buat moco selawat satu. Saiki rahmati Allah taala kita. Ya mungkin ya itu. Maksudnya adalah malam Jumat adalah Sayyidul Ayyam, malam yang mulia, malam yang mustajabah. Dianjurkan untuk banyak berdoa di malam Jumat ini. Ya, lebih-lebih kita itu setelah membaca surat Kahfi, kita mendoakan kita sendiri, ya, orang tua, anak-anak kita semua. Ini perlu kita doakan. Ini dan memang dianjurkan semua kalau sudah umur seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau umur sudah 40 ke atas, sering-sering berdoa untuk anak cucu kita ini. Ya, berdoa apa? Supaya anak cucu kita ini menjadi anak cucu yang soleh, dan soleh. Di Jumat ini doa waktu-waktu yang mustajabah. Kemudian ada lagi Ustaz, doa yang mustajab itu ini jarang dilakukan. Nah ini, padahal itu kesempatan banyak sebenarnya, tapi jarang sekali orang yang melakukan. Dan ringan, gampang dilakukan, yaitu ketika sujud dalam salat. Ya. Waktu kita sujud yang terakhir, ini dianjurkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bisa bahasa Arab, ya berbahasa Arab. Nah, kalau tidak bisa berbahasa Arab, cukup diucapkan di dalam hati saja. Nah, tidak usah dikeluarkan. Kalau ngomong Madura atau ngomong Jawa, nanti kan malah batal sholatnya. Nah, ini ketika sujud dianjurkan, sujud yang terakhir dianjurkan kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum bangun, ini waktu sujud diusahakan. Ini kan waktu mudah, memang sudah kebetulan kita waktu sujud, tidak butuh waktu yang lain, satu waktu itu saja sudah kita bisa melakukan. Tapi jarang sekali digunakan, jarang sekali dimanfaatkan oleh hamba Allah. Ya. Ini. Kemudian yang terakhir tadi, di situ Rasulullah menyebutkan di hari Rabu, ya. Malam Rabu itu ternyata malam yang mulia juga, malam yang mustajabah. Kenapa? Di satu saat Rasulullah SAW ini mulai hari Senin, Selasa, Rabu ini berdoa. Mulai hari Senin Rasulullah doanya tidak terasa dikabulkan. Kemudian hari Selasa tidak terasa dikabulkan.
baru malam Rabu ini ternyata Rasulullah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah juga menyarankan juga malam Rabu ini juga termasuk malam yang mustajabah berdasarkan sabda Rasulullah yang mulai hari Senin, Selasa tidak dikabulkan, ternyata dikabulkannya di malam Rabu. Para pemirsa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa rangkaian doa-doa yang mustajab yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita sampaikan bahwasanya di akhir Ramadan ini ada waktu-waktu di 10 yang terakhir ini, marilah kita sama-sama keluarga kita bangun malam untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang yang selamat di dunia wal akhirah. Akhirnya kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Injih Yai, matur nuwun. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Kiai. Sebentar kami akan mengumpulkan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Nahdlatul Ulama niki atau warga Lumajang, dan bisa jadi ini juga seluruh Indonesia. Yang pertama ini wonten satu pertanyaan yang sudah kami catat, Kiai, yakni dari saudara dari Munis, dari saudara Munis ini tanya tentang puasa yang paling baik itu puasa yang seperti apa, Kiai, begitu katanya. Ini kayaknya bertanya tentang kualitas puasanya nih, Kiai. Monggo kula aturi untuk dijawab. Ya. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi puasa yang paling baik itu puasa seperti apa? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ya, puasa yang ba'idun anil ma'asi, ya, puasa yang jauh dari kemaksiatan. Nah, di siang hari kita puasa yang menjauh dari ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Puasa yang terbaik. Iya, seperti itu, Kiai. Iya. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, niki seharusnya tadi masih ada iklan yang mau lewat, Yai. Mohon maaf mengganggu sebentar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Torik, Bupati Lumajang, ingin mengajak seluruh masyarakat Lumajang, ayo sama-sama kita berzakat melalui Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama, dengan program Jemput Zakat. Program ini salah satunya untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang sekarang sedang terdampak karena adanya virus corona yang sekarang kita hadapi semuanya. Saya juga berzakat di Lazisnu. Bagaimana caranya? Sudah ada nomor rekeningnya dan bisa juga telepon. Tinggal menyampaikan di mana rumahnya, untuk nanti Lazisnu yang akan jemput ke rumah, untuk supaya zakat Bapak Ibu semua sampai kepada yang berhak. Saya saja zakat di Lazisnu, masa kamu tidak? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi merupakan iklan dari Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Niki Pak Bupati saja menyalurkan zakatnya ke Lazisnu. Masa kita yang warganya tidak. Luar biasa ini. Kiai, perlu diketahui bahwa niki juga ada kuis dari teman-teman LTN. Ada 2 pemenang nantinya yang masing-masing mendapatkan hadiah sebesar Rp25.000. Akan diambil 2 orang pemenang. Dan syaratnya adalah yang pertama harus nge-share sebanyak mungkin minimal 5 kali ke grup-grup umum. Kemudian yang kedua tentunya nanti juga harus menjawab pertanyaan dari panjenengan atau materi-materi seperti itu.
Nggih, ini sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa juga, saya ingin bertanya kepada panjenengan Kiai terkait dengan sebenarnya apakah hanya hari-hari atau waktu-waktu itu saja yang mustajabah? Apakah sesuatu yang mustajabah itu tidak bisa kita timbulkan dengan sendirinya begitu ya? Kita sengaja supaya ini bisa mudah diistijabah oleh Allah. Oke, seperti itu Kiai. Oke. Nah, jadi di selain yang saya sebutkan tadi masih ada waktu-waktu mustajabah. Nah, jadi memang kemustajaban doa itu ada dua. Memang yang ada tempatnya. Nah, dari segi tempatnya itu sendiri yang memang sudah mustajabah, seperti di Baitullah, di depan Multazam, di Hajar Aswad. Itu kan tidak, itu namanya tempatnya memang yang mustajabah. Nah, kemudian ada waktu. Waktunya waktu mustajabah seperti yang saya sebutkan tadi, tengah malam, ketika yang terakhir, malam Jumat, dengan saat berbuka. Kemudian ada apa itu yang agak disepelekan, ya, jadi ada disepelekan gitu. Yaitu apa? Dulu kulli salatin. Ya, setiap saat selesai sholat fardu ini kadang orang salam salam nantah jalan, tidak usah berdoa dulu. Nah, ini padahal di situ setelah sholat ada waktu yang sangat mustajabah, yang ini yang sangat jarang yang dimanfaatkan betul ini. Nah, jadi setelah sholat itu ternyata ada waktu yang sangat istijabah yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggih, Kiai. Terima kasih. Dan niki kebetulan sudah ada yang melanjutkan pertanyaannya, nyambung pertanyaan dari saudari Rifatul. Niki bertanya tentang Kiai, tanda-tanda Lailatul Qadar niku seperti apa, seperti itu. Lalu ketika nanti memang bertemu dengan Lailatul Qadar, kita harus berdoa apa begitu? Oh, nggih. Apakah ada doa khusus gitu? Iya. Jadi terima kasih pertanyaan. Jadi tanda-tandanya seperti apa datangnya malam Lailatul Qadar itu? Di sebuah hadis itu dijelaskan, di kitab itu banyak juga disebutkan tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar itu. Antara lain cuaca itu sangat sejuk, sangat nyaman dirasa. Nah, ini kemudian terang, cuaca sangat cerah sekali. Nah, ini sangat cerah sekali. Nah, ini pertanda datangnya malam Lailatul Qadar. Sunyi, hening sekali di tengah malam itu. Oh, menyenangkan. Belum ketika kita itu keluar melihat cuaca di atas sangat menyenangkan, cerah, ceria rasanya. Itu tanda sebagai salah satu tanda-tandanya. Kemudian di pagi harinya itu walaupun matahari itu terang, panas sekali, terasa kayak mendung. Dingin rasanya. Sejuk gitu ya. Iya, sejuk seperti itu. Nah, kenapa? Di kitab itu disebutkan di siang harinya kok mengapa matahari walaupun juga terang sekali, ketika malam harinya datang Lailatul Qadar itu kok terasa kayak mendung. Ini jutaan malaikat yang masih ada di bumi ini, masih mau kembali kepada ke tempatnya semula, mau kembali ke atas langit ini. Masih banyak jutaan malaikat yang berterbangan di atas langit ini, sehingga menutupi sinarnya matahari. Jadi sehingga matahari kayak teduh, kayak mendung. Nah, itu enak rasanya di siang harinya itu. Tidak terlalu panas. Itu tanda-tandanya. Oh lah, itu. Lailatul Qadar, Kiai. Lalu kemudian apakah ini pemirsa juga tanya masalah doanya, Kiai? Apakah ada doa khusus terkait dengan Lailatul Qadar atau doa yang lain? Nah, itu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu berasa datang Lailatul Qadar itu langsung beliau berdoa,
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, ini doa. Nah, ini doa yang terakhir. Tapi doa-doa sebelumnya, doa apa saja yang perlu kita sampai yang perlu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa yang disebutkan seperti tadi oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Seperti yang biasa dibaca setelah salat tarawih itu biasanya ada di masjid-masjid baca itu. Itu doa ketika datangnya malam Lailatul Qadar itu. Doa yang lain tidak apa-apa. Ya doa apa saja yang lain. Itu cuma salah satunya doa yang disebutkan dalam puasa. Kalau misalkan doa minta segera dapat jodoh, tidak apa-apa Kiai. Oh, tidak apa-apa. Misalnya sebenarnya kita sendiri belum dapat jodoh, kok jomblo sampai umur sekian. Itu mustajab. Yang penting kata saya tadi itu tidak minta perkara yang haram, ya, perkara yang haram. Yang haram, betul ya. Itu yang dia dituliskan. Kalau tak gitu halal kan. Matur nuwun. Ini juga masih menunggu jawaban dari pemirsa Kiai. Tapi kalau memang tidak ada, terpaksa saya lagi nanti yang bertanya nih Kiai. Pertanyaan saya terkait dengan ini tadi. Ini jadi lupa juga akhirnya nih Kiai. Mohon maaf saya juga lupa nih Kiai. Mungkin ada teman-teman yang masih mau menyusul ini pertanyaannya. Masih ada waktu sebentar. Oh iya Kiai, Niki, tentang tadi yang disampaikan panjenengan mengenai tanda-tanda atau hari-hari dari Lailatul Qadar itu sudah pernah diprediksi oleh Al-Imam Ghazali, begitu Kiai. Ghazali, Ini memang sudah bisa dipastikan 100% jitu atau seperti apa gambarannya Kiai? Sedangkan kita melihat bahwa beliau Al-Allamah dan juga Syekhul Islam ya, Imam Ghazali ini ahli ijtihad. Saya kira apa yang menjadi penemuan beliau itu hasil ijtihad yang sangat luar biasa. Jadi tidak diragukan lagi. Apakah seperti itu atau memang masih diragukan ya? Seperti apa? Nah, di sini di bawah dijelaskan. Yang di komentarnya Abul Hasan. Ya, qala Syekh Abul Hasan wa mundu balautu sinnar rijal ma fatatni Lailatul Qadar bi hadhil qa'idatil madhkurah. Sejak saya dewasa ya, menggunakan rumus ini tidak pernah meleset. Ma fatatni, tidak pernah meleset Lailatul Qadar itu. Artinya apa? Rumus ini benar-benar gitu. Tapi saya sarankan apa? Walaupun sudah ada rumus ini, ya supaya kita itu tidak menjadi pemalas untuk ibadah, tetap kita itu menunggu Lailatul Qadar sesuai dengan anjuran Rasulullah mulai tanggal-tanggal 1 dan seterusnya. Kalau kita pilih-pilih, nanti kan malah mengurangi ibadah kita. Misalnya tanggal kemarin nanti ya itu malam diaturnya Ramadan ke Jumat. Oh, berarti menurut sini pas tanggal 27 nanti ibadahnya pas milih 27 saja. Nah, itu tidak diinginkan. Jadi walaupun sudah ini, tapi kita kan punya apa istilahnya? Punya pegangan, punya dasar. Imam Ghazali ini orang yang sangat luar biasa, yang ahli hujatul Islam gitu. Hujatul Islam ini sudah mempunyai rumus seperti ini, pasti gitu ya. Itu walaupun seperti itu kan sudah kita punya acara-acara yang paling mantap nanti ini dimantapkan di malam Jumatnya ini, karena malam tanggal 27 ini karena jatuhnya Ramadan menurut Imam Ghazali adalah kalau Jumat tanggal 27 ya, juga lebih mantapkan lagi di malam itu nanti. Tapi jangan putuskan dari awal ini, jangan kita putuskan, terus kita sambung untuk lebih memantapkan lagi ibadah kita ini. Seperti itu tadi. Kiai. Terima kasih nih Kiai. Sambil nunggu pertanyaan ternyata tidak muncul pertanyaan baru dari pemirsa. Jadi
Untuk sesi berikutnya, kulo aturi Kiai Arif Hasbullah Huda untuk memberikan salah satu pertanyaan kepada pemirsa. Nantinya akan dijawab dan pemenangnya akan mendapatkan pulsa sebanyak Rp25.000 dan akan diambil 2 orang. Monggo dipersilahkan Yai pertanyaannya. Nggih. Satu aja tadi. Nggih. Berikutnya. Nggih. Pertanyaannya, siapakah nama orang yang berjihad jalan Allah yang mempunyai pahala 83 tahun lebih oleh Allah Ta'ala, disebutkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alf. Yang mempunyai jihad seperti itu, siapa namanya? Oh, nggih. Bisa diulangi kembali, Kiai? Siapa nama seorang waliullah yang mempunyai jihad bernilai pahala 83 tahun? Seperti pahalanya bulan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nggih. Pemirsa sudah jelas nggih pertanyaannya? Saya ulangi lagi. Kiai barusan menyampaikan pertanyaan terkait dengan siapakah wali Allah yang mendapatkan pahala yang pahalanya itu sebanyak 83 tahun, Kiai. Iya, betul. Dan pahala itu sama dengan pahalanya Lailatul Qadar. Monggo silahkan dijawab dan semoga pemirsa ada yang beruntung 2 orang ini pulsa masing-masing Rp25.000. Jangan lupa ini sponsornya murni dari kepengurusan LPN NU Kabupaten Lumajang, lembaga taklim. Alhamdulillah. Sudah tidak ada sponsor yang lain, Mas Yadi. Oke. Ini waktunya sudah cukup petang, ya, sudah menjelang berbuka puasa. Dan untuk sesi berikutnya yakni penutup, dalam penutup ini kami aturkan kepada Kiai untuk menyampaikan closing statement atau harapan-harapan dari Kiai terkait dengan apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat tadi. Oke, kami persilahkan Kiai. Himbauan-himbauannya atau amanah apa yang Kiai ingin sampaikan, monggo. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan momen Ramadan ini dan terutama di tanggal 10 yang terakhir, marilah kita bersama-sama memohon bangun bersalat tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan orang yang beruntung, dijadikan orang yang selamat di dunia wal akhirah. Semua keluarga kita marilah kita ajak untuk bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarram Kiai Arif Hasbullah Huda selaku pengurus lembaga dakwah PCNU Kabupaten Lumajang. Saya selaku pembawa acara juga mohon maaf, Kiai, menawi dari tutur kata, akhlak dan perbuatan saya ada yang kurang berkenan, ada yang kurang berakhlak, kurang beradab. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami. Karena memang saya juga masih pertama kali jadi host di sini. Pemirsa, demikianlah bincang kami dengan Kiai Arif Hasbullah Huda mengenai waktu-waktu mustajabah di bulan suci Ramadan. Ada 3 hal yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan beliau. Pertama adalah kita punya kewajiban, ada syarat-syarat yang harus kita lakukan agar doa kita bisa diterima oleh Allah. Yang kedua juga ada sesuatu yang harus kita hindari. Ada beberapa hal yang harus kita hindari agar doa kita juga diijabah oleh Allah. Dan terakhir, tadi Kiai juga menyampaikan beberapa waktu yang mustajabah. Yang tadi sudah disampaikan, salah satunya adalah ketika menjelang atau detik-detik berbuka puasa atau ketika berbuka puasa.
Maka dari itu pesan kami, silahkan manfaatkan waktu berbuka, jangan hanya fokus saja kepada makanan atau hidangannya, tapi sempatkan waktu untuk berdoa sejenak. Karena tadi Kiai Hasbullah sudah menyampaikan, itu adalah salah satu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk semuanya, terutama kepada Al-Mukarram Kiai Arif Hasbullah atas waktunya yang sudah berkenan untuk mengisi pengajian pada hari ke-19 Ramadan ini. Hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah, saya juga ingin mengingatkan sekali lagi, sebagai tanda kita mendukung dakwah dari teman-teman LTN NU Kabupaten Lumajang dan NU seluruhnya di Kabupaten Lumajang, maka jangan lupa untuk mengikuti atau follow fanpage NU LTN NU Kabupaten Lumajang. Dan jangan lupa juga kepada pemirsa untuk selalu istiqomah mengikuti pengajian-pengajian dari LTN NU ini, karena narasumber-narasumber yang sudah ditentukan adalah murni kiai-kiai yang berkompeten di bidangnya, yakni kiai-kiai NU. Terima kasih atas partisipasinya. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh kerabat kerja dari LTN NU Lumajang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.